Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Muhammad Mahfud Husaini adalah salah satu kiai di Pondok Pesantren An-Nuqoyah yang memiliki peran penting dalam perkembangan pendidikan di An-Nuqoyah. Pada kesempatan ini, bersamaan dengan haul kewafatan beliau yang ke-13 menurut kalender Hijriah, saya akan memaparkan kembali peran beliau dalam perkembangan pendidikan di An-Nuqoyah. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan sekilas profil kehidupan beliau secara singkat. Beliau, Kiai Haji Muhammad Mahfud Husaini, lahir pada tahun 1926. Ibundanya, yaitu Nyai Aisyah, adalah putri Kiai Syarqawi dengan istri beliau, Nyai Mariah, yang berasal dari Petapan. Ayah beliau, Kiai Husain, tersambung silsilahnya dengan Pujuk Beleng atau Kiai Abdul Karim, yang makamnya ada di Desa Rubaru, Pakondeng, yang menurunkan banyak kiai-kiai tokoh-tokoh Islam penting di Madura. Beliau lahir di daerah Sabajarin karena Kiai Husain, ayah beliau, pindah bersama istrinya ke daerah tersebut pada tahun 1917 atas perintah dari Kiai Muhammad Ilyas Syarqawi yang kala itu menjadi pengasuh di Pondok Pesantren An-Nuqoyah. Tujuannya untuk lebih fokus pada pengabdian dan dakwah serta pelayanan kepada masyarakat di sekitar lingkungan pesantren Guluk-Guluk ketika itu. Pendidikan Kiai Haji Muhammad Mahfud Husaini pada masa kecil ketika beliau berumur sekitar 9 tahun, beliau pernah ikut kakak beliau yaitu Kiai Ja'far yang mondok di pesantren Banyuanyar, Pamekasan. Tetapi beliau, Kiai Haji Muhammad Mahfud Husaini, tidak secara formal mondok di sana, hanya sempat mengaji kepada Kiai Abdul Majid di sana selama sekitar 2 bulan. Pendidikan Kiai Haji Muhammad Mahfud Husaini yang banyak ditempuh dengan belajar kepada Kiai Haji Abdullah Sajjad dan Kiai Haji Muhammad Ilyas Syarqawi di pesantren An-Nuqoyah Guluk-Guluk. Kiai Mahfud Husaini menikah dengan putri Kiai Abdullah Sajjad yaitu Nyai Arifah pada tahun 1950. Bersama Nyai Arifah, Kiai Haji Mahfud Husaini memiliki 5 orang putri. Kiai Mahfud juga sempat aktif di dunia politik. Pada tahun 1955 sampai 1959, Kiai Mahfud menjadi anggota DPRD Sumeneb, yang ketika itu bisa dibilang sebagai salah satu anggota yang usianya paling muda. Karena ketika beliau mulai menjabat sebagai salah satu anggota DPRD, usia beliau belum genap 30 tahun. Pada tahun 1974 hingga tahun 1984, Kiai Mahfud juga menjadi anggota DPRD Sumeneb dari Partai P3. Pada tahun 1990-an, Kiai Mahfud aktif dalam Badan Silaturahim Ulama Madura atau Basra. Kiai Mahfud Husaini juga mempunyai karya yang cukup penting untuk disampaikan, yaitu kitab Mandzumatun Nuqoyah yang merupakan versi nazom dari kitab Itmamud Diroyah di Qurra'in Nuqoyah karangan Jalaluddin As-Suyuti. Dari kitab itulah nama Pondok Pesantren An-Nuqoyah diambil. Beliau, Kiai Haji Muhammad Mahfud Husaini, berhasil menazomkan dari 11 fan atau 11 bidang ilmu dari 14 bidang ilmu yang dibahas dalam kitab An-Nuqoyah. Kiai Haji Muhammad Mahfud Husaini meninggal pada tanggal 24 Muharram 1430 Hijriah bertepatan dengan tanggal 21 Januari tahun 2009. Peran Kiai Haji Muhammad Mahfud Husaini dalam bidang pendidikan dimulai terutama pada tahun 1950 ketika beliau atas perintah Kiai Ilyas memimpin pengelolaan pendidikan di An-Nuqoyah. Pada waktu itu, sepupu-sepupu Kiai Mahfud yang lain sedang menempuh pendidikan di berbagai pondok pesantren. Termasuk juga salah satu sepupu beliau yang paling dekat, yaitu Kiai Haji Muhammad Asim Ilyas yang sedang menempuh pendidikan di luar An-Nuqoyah. Setelah sebelumnya juga turut membantu Kiai Muhammad Ilyas mengelola pendidikan di An-Nuqoyah. Pada tahun 1950 itulah, di awal kepemimpinan Kiai Mahfud melakukan reformasi sistem pendidikan di An-Nuqoyah. Sebelumnya, sistem pendidikan di An-Nuqoyah tergambar dengan adanya
sistem kelas yang sudah dirintis dan berdiri sejak tahun 1933. Pada waktu itu ada istilah kelas persiapan yang disebut dengan sifir awal dan sifir sani. Kemudian ada Madrasah Salafiyah An-Nukoyah yang merupakan madrasah pokok yang terdiri dari 3 jenjang. Nah, pada tahun 1950, Kiai Haji Muhammad Mahfudz Husaini mengubah sifir awal dan sifir sani, 2 jenjang tersebut menjadi 4 jenjang, yaitu kelas 1, 2, 3, dan 4. Kemudian, kelas 1 dan kelas 2 Madrasah Salafiyah digabungkan dengan jenjang yang 4 tadi itu sehingga menjadi kelas 5 dan kelas 6. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal yang kita kenal dengan Madrasah Ibtidaiyah An-Nukoyah. Kemudian, kelas 3 Madrasah Salafiyah An-Nukoyah jadi jenjang Madrasah Ibtidaiyah dan jenjang Madrasah Sanawiyah. Ini dimulai setelah reformasi pada sekitar tahun 1950 atau 1951. Jenjang Madrasah Sanawiyah kemudian mengalami pembenahan sehingga menjadi 3 kelas dan kemudian dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Amir Ilyas. Pada waktu itu juga Kiai Mahfud melakukan reformasi kurikulum, diantaranya juga memasukkan pelajaran bahasa Inggris dalam sistem pendidikan formal di An-Nukoyah. Kiai Mahfudz Husaini terus memimpin jenjang Madrasah Ibtidaiyah atau jenjang dasar itu sampai pada tahun 1980 ketika kemudian beliau menyerahkan Madrasah Ibtidaiyah Putra kepada Kiai Haji Abdul Basit Abdullah Sajjad. Sedangkan Kiai Mahfudz Husaini fokus pada Madrasah Ibtidaiyah Putri yang mulai dirintis oleh beliau pada tahun 1966. Pada tahun 1981, bersama Kiai Haji Muhammad Asim Ilyas, Kiai Mahfudz Husaini merintis dan mendirikan Madrasah Sanawiyah untuk putri, yang sekarang dikenal dengan nama Madrasah Sanawiyah 3 An-Nukoyah. Madrasah ini terletak di Pondok Pesantren An-Nukoyah, daerah Sabajarin atau sekarang dikenal dengan daerah Al-Furqan. Ini adalah jenjang Madrasah Sanawiyah untuk putri yang pertama berdiri di An-Nukoyah. Sejak saat itulah Kiai Mahfudz Husaini fokus pada pengelolaan pendidikan di daerah di An-Nukoyah, daerah Sabajarin, yaitu Madrasah Ibtidaiyah 3 An-Nukoyah, yaitu yang mengelola murid-murid perempuan, dan juga Madrasah Sanawiyah 3 An-Nukoyah yang juga mengelola murid-murid perempuan. Bisa dikatakan Kiai Haji Muhammad Mahfudz Husaini adalah salah satu kiai yang memiliki perhatian khusus pada pendidikan perempuan di lingkungan Pondok Pesantren An-Nukoyah. Sehingga mungkin bisa juga dikatakan beliau adalah salah satu pelopor penting pendidikan perempuan di Pondok Pesantren An-Nukoyah. Terkait dengan pendidikan perempuan di Pondok Pesantren An-Nukoyah ini, Kiai Mahfudz Husaini pada sekitar tahun 2000 juga mendirikan kursus komputer untuk santri putri An-Nukoyah. Ini adalah untuk pertama kalinya santri-santri putri di An-Nukoyah mendapat kesempatan untuk belajar teknologi komputer. Santri putra di An-Nukoyah sudah mulai belajar komputer pada tahun 1993 dikelola oleh Biro Pengabdian Masyarakat Pondok Pesantren An-Nukoyah. Setelah Kiai Mahfud membuka kursus komputer di Sabajarin pada sekitar tahun 2000 itulah, maka santri-santri putri di An-Nukoyah banyak yang kemudian menguasai komputer, penggunaan komputer yang kemudian banyak digunakan dalam kepentingan administrasi dan pendidikan di lingkungan Pondok Pesantren An-Nukoyah. Pada tahun 2001, Kiai Mahfudz Husaini juga mendirikan SMA 3 An-Nukoyah, yaitu jenjang pendidikan SMA untuk siswa putri di lingkungan An-Nukoyah. Sebelumnya, Madrasah Aliyah 1 An-Nukoyah sudah dibuka dan berdiri pada tahun 1985 atas prakarsa Kiai Haji Abdul Basit Abdullah Sajjad. SMA 3 An-Nukoyah yang berdiri mulai tahun 2001 ini terutama dibuka untuk mengakomodasi murid-murid atau siswa dari lingkungan masyarakat sekitar sehingga mereka juga bisa bersentuhan dan berkenalan dengan pendidikan pesantren. SMA 3 An-Nukoyah adalah lembaga pendidikan yang terakhir dirintis oleh Kiai Haji Muhammad Mahfudz Husaini. Bila diringkas, peran Kiai Haji Muhammad Mahfudz Husaini dalam perkembangan pendidikan An-Nukoyah terutama adalah pada saat reformasi sistem pendidikan yang dilaksanakan pada tahun 1950-an atas mandat yang diberikan oleh Kiai Haji Muhammad Ilyas Syarqawi. Kemudian, Kiai Haji Muhammad Mahfudz Husaini juga punya peran yang sangat penting dalam pembinaan atau perkembangan pendidikan perempuan di Pondok Pesantren An-Nukoyah dengan merintis Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Sanawiyah
yang merupakan lembaga pendidikan pertama untuk perempuan pada jenjang madrasah ibtidaiyah dan sanawiyah pada waktu itu. Dalam buku Satu Abad An-Nuqoyah disebutkan bahwa dibukanya pendidikan formal untuk perempuan di An-Nuqoyah berpengaruh besar pada pertambahan jumlah santri putri di An-Nuqoyah dari tahun ke tahun. Jadi dengan adanya madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan kemudian diikuti dengan madrasah aliyah, yang kemudian juga diikuti dengan perguruan tinggi yang juga menerima santri putri di An-Nuqoyah, maka santri di An-Nuqoyah mengalami pertambahan jumlah yang cukup signifikan. Demikian sekilas peran Kiai Haji Muhammad Mahfudz Husaini dalam perkembangan pendidikan di An-Nuqoyah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.